Pembina mental prajurit bangsa, mengemban tugas mulia, menempa ujung tombak pejuang Indonesia. Bhinneka Wiratama, Pancasila Sabta Marga menjiwai kehidupan kami. Salam. Bapak Ibu, Saudara-saudari prajurit PNS dimanapun Bapak Ibu berada, terutama yang beragama Katolik. Pada kesempatan pagi ini, saya Kepala Sub Dinas Pembinaan Rohani Katolik, Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat. Ya, mungkin berkata-kata sedikit. Kita tetap harus menggunakan masker, cuman karena kebutuhan pengambilan video, jadi ini dilepas, dan di sini juga hanya satu operator dan jaraknya pun cukup jauh. Kita tetap juga harus menggunakan hand sanitizer, jadi prokes tetap kita jaga supaya tubuh kita tetap sehat. Baik Bapak Ibu, jadi pagi ini saya berkata-kata tentang membaca kitab suci. Kitab suci kita ini, kalau ini kan cukup tipis karena memang ini adalah tidak lengkap. Ya, ini sudah menemani saya kurang lebih 10 tahun semenjak saya pendidikan tertinggi militer 10 tahun yang lalu. Jadi ini sudah menemani saya. Jadi Bapak Ibu semua pasti sudah tahu bahwa di agama Katolik sumber iman, sumber ajaran iman ada 3. Yang pertama adalah kitab suci, yang kedua magisterium, dan yang ketiga adalah tradisi. Sebenarnya juga kitab suci ini adalah juga sebuah tradisi lisan yang kemudian dituliskan. Karena tulisan-tulisan para rasul ini juga baru mungkin di tahun-tahun 40 atau 50. Jadi setelah Yesus wafat dan ke surga, tentu tidak ada sebuah tulisan kecuali mungkin kitab suci perjanjian lama. Oleh sebab itu salah satu bentuk tradisi lisan adalah dibukukan menjadi kitab suci. Membaca kitab suci sepertinya sesuatu yang mungkin dibilang mudah, tetapi pada kenyataannya kalau kita tidak punya niat khusus untuk melakukannya, ternyata kita tidak bisa konsisten. Salah satu buktinya adalah bahwa saya memiliki grup WhatsApp khusus membaca kitab suci. Setelah saya mempelajarinya, kemudian melihat data hari ke hari, saya perhatikan ternyata yang konsisten itu hanya sekitar 50%, bahkan kurang, kadang lebih sedikit. Jadi tidak mudah bagaimana membangun diri kita untuk bisa konsisten dalam hal misalnya membaca kitab suci. Dari kitab suci itu kita banyak belajar, banyak hal yang dapat kita pelajari tentang hidup dan kehidupan kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana istri kita atau suami kita, bagaimana anak-anak kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kami tentu sebagai Kasub Bin Rohani Katolik menghimbau prajurit PNS Katolik untuk rajin-rajinlah membaca kitab suci. Beberapa kali pernah ada kesempatan saya juga berkata-kata melalui video pembinaan rohani Katolik, saya sampaikan bagaimana pernah saya sampaikan bahwa saya membaca kitab suci ini yang sedang saya ikuti di dalam program WhatsApp ini 2 pasal per hari itu bisa selesai dalam 2 tahun. Tetapi apabila kita rajin mengikuti misa harian, misa mingguan,
kitab suci secara keseluruhan ini akan selesai dalam 3 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita cintai kitab suci untuk kita mengetahui bagaimana pribadi Yesus, bagaimana para murid bekerja, bagaimana tuntunan hidup kita, bahwa hukum Perjanjian Lama, gigi ganti gigi, mata ganti mata sudah diganti dengan hukum cinta kasih Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kita masing-masing memacu diri untuk rajin-rajin membaca kitab suci. Kitab suci itu hidup. Salah satu bentuk kehidupan atau hidupnya kitab suci adalah misa Ekaristi, bahwa dari awal sampai akhir Ekaristi itu adalah semua tertuang di dalam kitab suci. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua menghidupi rohani kita. Walaupun jasmani kita semakin turun, tetapi rohani kita diperbarui hari ke hari. Terima kasih, shalom, selamat pagi.